Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pembangunan kantor DPP Demokrat di Pulau Gadung semakin memperkuat dualisme partai di mata publik. Lantas bagaimana langkah kedua belah pihak untuk mendapatkan pengakuan secara hukum baik di pemerintah maupun di pengadilan? Kita akan membahasnya bersama Joni Allen Marbun, Sekjen Demokrat dari hasil KLB Sumut, dan juga Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto. Pak Didi, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mbak Afi dan selamat malam Pak Jam. Bang Joni, selamat malam. Suaranya belum terdengar, Bang. 1, 2. Selamat malam, Mbak Afi. Iya. Mau saling sapa dulu nggak nih, Pak Didi dan Bang Joni Allen? Ini selamat malam, Pak Didi. Saya satu perasaan, satu kerinduan dengan beliau. Tapi nggak satu kubu nih, karena Bang Joni ini dilaporkan oleh kubu AHY. Tapi saya tanya dulu ke Pak Didi, kenapa kemudian menggandeng ada mantan pimpinan KPK dan juga banyaklah belasan advokat lainnya untuk kemudian mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri? Alasannya apa? Segitu mengancamkah kubu KLB versi Muldoko ini? Versi Deli Serdang? Ya, begini Mbak Afi. Sebelum saya menanggapi itu, tentu pada kesempatan yang terhormat ini saya ingin menyampaikan beberapa standing gitu. Tapi standing itu tentu juga standing legal atau aturan dan fakta-fakta hukum yang harus kita uji berdasarkan standing aturan tersebut, begitu ya. Sebagai negara hukum yang demokratis, sebagaimana ditentukan oleh konstitusi kita, tentu hukum menjadi panglima, sehingga tidak ada seorang pun yang dibenarkan untuk melakukan kegiatan atau tindakan yang melanggar hukum itu sendiri. Nah, dalam konteks ini, negara sudah mengatur kehidupan berbangsa bernegara kita, termasuk bagaimana negara kemudian mengatur kehidupan partai politik yang kemudian dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang pengaturannya kemudian dirubah sebagian dengan Pak Didi, 11 yang kemudian dielaborasi lebih teknis lagi dalam Permenkumham Nomor 34 Tahun 2017. Nah, di situ perlu kami tegaskan bahwa di dalam Undang-Undang Partai Politik menyebutkan bahwa anggaran dasar adalah merupakan konstitusi dasar atau peraturan dasar yang kemudian dielaborasi dan dijabarkan dalam anggaran rumah tangga. Itu termaktub dengan jelas di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Nah, dalam konteks itu tentu setiap perubahan ataupun perubahan anggaran dasar atau rumah tangga dan penggantian kepengurusan sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan pasal 8 Undang-Undang 2008, tentu perubahan itu dimungkinkan sepanjang diambil melalui forum yang tertinggi yang sah dilakukan untuk itu dan wajib juga didaftarkan dan harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan kemudian diumumkan dalam berita negara. Nah, dalam konteks itu tentu anggaran dasar, anggaran rumah tangga sebagai produk Kongres kelima tahun 2020 kami sudah mendaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM dan lebih jauh lagi produk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan sudah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia. Nah, dalam dengan gugatan yang ada, Pak Didi, mohon maaf, Anda sudah menegaskan bahwa memang saat ini yang memegang dari keputusan dari Kemenkumham adalah kubu AHY. Dengan gugatan ini, apa pesan yang mau Anda sampaikan? Termasuk juga pihak Anda ini menggugat Bang Joni Allen Marbun dan juga rekan-rekan yang lainnya. Apa message-nya? Ya, ini yang saya sampaikan. Nah, dalam konteks itu karena pengesahan itu sudah menjadi produk negara, produk pemerintah yang sah, maka tidak ada standing satupun dan siapapun yang kemudian dibenarkan untuk melanggar atau tidak memodamani apa yang sudah menjadi produk negara dan pemerintah tersebut. Nah, dalam konteks ini tentu kami ingin menyampaikan bahwa dalam fakta hukum pada tanggal 26 Februari 2021
Partai Demokrat sudah memberhentikan beberapa kader termasuk Bang Joni Allen Marbun. Nah, dalam konteks itu sesuai dengan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 2008, setiap anggota partai yang kemudian sudah berhenti atau diberhentikan, maka undang-undang tidak membenarkan atau melarang pihak-pihak tersebut untuk membentuk kepengurusan yang mengatasnamakan partai yang sama. Nah, jikalaupun kemudian itu dianggap tidak melanggar hukum atau tidak dilarang undang-undang, maka kemudian kita kembali bagaimana kemudian anggaran dasar yang sah itu menjadi pedoman yang harus dijalankan. Baik, saya sudah tangkap Mas Pak Didi, saya ke Bang Joni Allen, silakan ditanggapi. Anda menjadi pihak yang tergugat dan sudah dijelaskan tadi rangkaian kenapa Anda digugat itu. Silakan ditanggapi Bang Joni. Baik Pak Didi, sebenarnya kawan saya ini sebetulnya sama perasaannya, perasaan yang terpendam, tersiksa, tapi dia menjelaskan secara tahap demi tahap. Bahwa tahap demi tahap yang dilaksanakan itu tidak salah, tetapi yang menjadi persoalan Pak Didi, yang harus kamu baca di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kongres 2020, 15 Maret kemarin, semua isinya melanggar Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2008 diperbarui nomor 2 tahun 2011 dari mulai pasal 5 ayat 2 seperti Bang sampaikan tadi dan pasal 30 dan seterusnya. Antara lain di dalam pasal 15 ketua umum memiliki hak memecat mengangkat dari seluruh pengurus termasuk Anda Dewan Pengurus Pusat itu ketua umum mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus Pusat, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus Daerah, dan seterusnya. Wakil-wakil ketua umum, termasuk Anda, kalau wakil ketua umum pembantunya, saya nggak tahu Anda sebagai apa. Kalau wakil ketua umum saja, sekjen pembantu ketua umum, Anda saya nggak tahu di bawah pembantu. Nah itulah yang menabrak. Mahkamah Partai juga beginian. Menurut Undang-Undang Partai Politik, pasal 32, Mahkamah Partai itu bersifat final. Tapi di dalam Mahkamah Partai kita, bahwa Mahkamah Partai merekomendasikan hasilnya kepada Ketua Umum dan tembusan majelis tinggi. Jadi penguasa Partai Demokrat hanya dua. Yang pertama adalah Ketua Umum AHY, yang kedua adalah Ketua Majelis Tinggi Pak SBY. Semua hak-hak kita diamputasi. Contoh, Majelis Tinggi punya kewenangan untuk mengatakan calon Ketua Umum di Kongres dan Kongres luar biasa. Padahal itu kedaulatan anggota di dalam Undang-Undang Partai Politik. Jadi semua mengamputasi. Pak SBY mengatakan menuntut keadilan. Tapi keadilan daripada anggota-anggota termasuk sampean sebagai kader Demokrat, termasuk saya kader Demokrat, langsung diamputasi. Diamputasi sehingga kita tidak memiliki hak apapun. Apakah itu tidak melanggar Undang-Undang Partai Politik itu sendiri? Hak-hak asasi kita diamputasi oleh SBY, padahal undang-undang itu dilahirkan oleh Pak SBY pada saat dia Presiden Republik Indonesia 10 tahun yang lalu dari 2005 Bang Joni, sampai jadi 2015. sekarang Anda ini berpegang pada ADART tahun berapa? Nah, anggaran dasar rumah tangga tahun 2005 itu adalah anggaran dasar anggaran rumah tangga yang dilahirkan oleh pada saat pendirian. Pasal-pasalnya boleh dirubah. Majelis tinggi juga di situ belum ada. Apalagi soal mukadimah. Mukadimah itu tidak boleh dirubah kecuali melalui proses pengadilan. Di mukadimah pada anggaran dasar rumah tangga pendirian partai tidak ada SBY the founding father. Oke. Tidak ada Baik. 99 orang itu namanya Pak SBY. Itu fatal Pak Didi. Anda sebagai orang hukum fatal itu. Tahapan Baik. yang Anda sampaikan tadi tidak salah, tapi isinya yang bermasalah. Oleh karena itulah di dalam konteks katakanlah hukum bahwa yang bisa merubah ini adalah Kongres atau Kongres luar biasa atas permintaan daripada Saya harus juga Bapak-Bapak, nanti kita lanjutkan sesaat lagi. Saya minta tanggapan dari Pak Didi soal juga termasuk juga ada pelaporan AHY dan sejumlah nama ke Baris Krim Polri pada hari ini. Tetaplah bersama kami. Baik, saya akan lanjutkan. Pak Didi, silakan Anda tanggapi tadi statement dari Bang Joni, terutama juga soal pelaporan nama AHY dan sejumlah nama lainnya di Bareskrim soal akte pendirian partai dan tidak tercantumnya nama SBY di situ. Baik, Mbak Afi. Jadi perlu saya teruskan bahwa kami Partai Demokrat adalah partai yang taat hukum. Kami memedomani
hukum positif atau produk-produk yang syah dari negara dan pemerintah, termasuk surat keputusan Kumham yang telah mengesahkan hasil-hasil Kongres kelima Partai Demokrat yang telah merubah anggaran dasar, merubah anggaran rumah tangga, dan juga melakukan penggantian kepengurusan di tingkat pusat yang menetapkan AHY sebagai ketua umum. Bagaimana mungkin kemudian hukum positif kami langgar, sementara fungsi partai politik ini juga dalam rangka memberikan pendidikan politik dan juga untuk rekrutmen kepemimpinan bangsa ini. Alangkah naifnya jika partai politik ini di dalam memenuhi peran fungsinya, kemudian menabrak dan melanggar aturan dan hukum yang ada di Indonesia ini. Nah, ini tentu pastikan gitu ya, bahwa apa yang sekarang ini terjadi, yang di mana pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa Partai Demokrat ini, kami ingin menguji. Mari kita uji sesuai dengan hukum positif atau aturan yang berlaku. Begitu. Jelas dan nyata bahwa pertemuan di Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB ini tidak sedikit pun memenuhi syarat yang ditentukan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, baik mengenai pengusulannya maupun juga pelaksanaan dan keputusannya. Apalagi kemudian kalau Bang Joni atau teman-teman kemudian yang melakukan pertemuan di Deli Serdang menyatakan kemudian menolak pengesahan Kumham, berarti bisa dianggap melawan dari keputusan negara dan pemerintah. Nah, untuk itulah kalau mereka mendasarkan kepada hasil Kongres 2005, tentu ada sesuatu hal yang kemudian tidak masuk akal atau bahkan hukum. Kenapa? Kalau menganggap bahwa 2005 disar, maka batalkan dulu keputusan Kumham di tahun 2020. Apalagi saya meyakini bahwa seandainya Bang Joni dan kawan-kawan mendasarkan kepada Kongres 2005, maka sudah barang tentu sesuai dengan Permen Kumham nomor 34 tahun 2017, pendaftaran beliau nggak mungkin akan diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa? Karena di salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah Kongres tersebut harus mengunggah adanya clearance dari Mahkamah Partai yang menyatakan bahwa di situ tidak ada perselisihan internal. Sementara kita dengarkan di tahun 2005 Mahkamah Partai tersebut belum lahir. Bagaimana belum mungkin ada. mereka dapat clearance? Oke, baik Pak Didi. Baik. Kita sudah tangkap maksudnya. Silakan Mbak Joni ditanggapi. Ditantang untuk diuji lah kemudian versi 2 ini. Nanti kemudian Kemenkumham yang akan memutuskan. Kalau misalnya Anda juga segitu percaya dirinya, kenapa kemarin bilang mengatakan sudah melaporkan ke Kemenkumham tapi ternyata belum terlalu pede, atau ada yang berkas yang belum lengkap nih Bang Joni? Oh, bukan. Ikan cepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Tetapi kan variabel-variabel untuk supaya tidak direkayasa oleh kubunya AHY. Sehingga kita harus persiapannya tadinya sudah 80%, kita mau bikin 100%. Kenapa? Karena kubu AHY ini ahli retorika, ahli daripada katakanlah pencitraan, ahli memutarbalikkan fakta. Kalau kami adalah memberikan fakta-fakta. Apa yang dikatakan Pak Didi tadi itu sudah benar. Kalau memang mereka sudah merasa yakin, kenapa harus gerusu-gerusu? Pak SBY pun sudah melapor kepada Tuhan, tidak hanya melapor kepada hukum. Pak SBY sudah melapor kepada Tuhan tentang soal katakanlah Panglima TNI, menyesal dia mengangkatnya. Jadi semua di dalam anggaran dasar rumah tangga yang dibuat oleh AHY 2020, semua nasib kader Partai Demokrat hanya ditentukan 2 orang. AHY selaku ketua umum, SBY selaku ketua majelis. Hanya itu. Termasuk calon ketua umum harus persetujuan ketua majelis tinggi. Jadi semua nasib kita kader Partai Demokrat ini dari Sabang sampai Merauke hanya ada di tangan ketua umum dan majelis tinggi. Apabila AHY berhalangan tetap, ketua majelis tinggi menunjuk salah satu wakil ketua. Udah dipersiapkan wakil ketua di situ, Ibas. Udah ada wakil ketua, pasti nanti ke Ibas. Jadi partai ini berkutat di situ. Sebenarnya Pak Didi ini orang hukum, paham betul dia. Cuman dia ya namanya ditugaskan ya sebenarnya pembantu menurut anggaran dasar rumah tangga 2000. Cuman karena dia seperti itu ya makanya dia senyum-senyum aja kalau ke saya. Penjelasannya sebenarnya runtun, tapi isinya melanggar semua fakta-fakta, kaidah-kaidah
demokrasi, kaidah-kaidah keadilan diamputasi. Hak-haknya semua diambil. Bayangkan, kalau semua kader Partai Demokrat itu dari Sabang sampai Merauke, iuran praksi saja diambil ke DPP. Semua mahar pilkada diambil ke DPP. Walaupun diakui kan membeli kantor, tapi tidak ada laporan pertanggungjawaban Pak SBY selaku Ketua Umum kemarin. Tidak ada laporan pertanggungjawaban juga AHY secara bulanan keuangan. Karena memang apa? Kewenangan satu-satunya ada di AHY, yang kedua adalah di SBY selaku majelis tinggi. Bang Joni, saya juga mau klarifikasi nih. Ini ada versi lain dari perwakilan dari Kota Mubagu yang mengatakan bahwa banyak yang akhirnya kecewa karena sempat dijanjikan uang 100 juta tapi ternyata sudah hadir dan ternyata tidak sesuai dengan imbalan. Ada mau mengklarifikasi ini dulu, termasuk bahwa ternyata ini yang digunakan, alasan ini digunakan oleh kubu AHY yang mengatakan bahwa abal-abal lah KLB yang terjadi di Deli Serdang. Itulah jagonya kubu AHY, bahwa dari awal sebelum KLB, bahwa kita menjual partai berdasarkan uang. Kan mereka yang memulai dan mereka yang menetralisasi. KLB itu kan tadinya disyaratkan menjual partai. Memang kami memberikan sesuai dengan proporsinya, dari mana dia datang. Tentunya dari Papua, berbeda dong dari Sumatera Utara, berbeda dong dari Jawa, karena menyangkut transportasi, menyangkut dari segala macam akomodasi. Jadi memberi itu lebih bagus daripada merampas. Mereka justru merampas daripada hak-hak daripada daerah-daerah, kader-kader. Kalau kami memberi sesuai dengan kebutuhan. Justru dibalik, kan pintar mereka ada awalnya. Baik, saya tanya tanggapan Pak Didi langsung ya. Berikan uang. Oke, baik. Silakan Pak Didi ditanggapi. Ya, lagi-lagi saya menghargai apa yang menjadi pendapat Bang Joni Allen gitu. Tapi tentu kita juga harus sadar diri bahwa hukum negara adalah yang paling utama. Ketika kita ingin memperjuangkan suatu kebenaran dan keadilan, kemudian kita tidak boleh melanggar hukum negara, bahkan hukum positif. Nah, kalau Bang Joni kemudian menyampaikan bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga termasuk perubahan di Kongres 5 tahun 2020 melanggar hukum, tidak mungkin kemudian Kementerian Hukum dan HAM akan mengesahkan hasil-hasil Kongres tersebut. Karena apa? Di dalam pengesahannya pun Menteri Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi secara utuh, baik administratif maupun secara substantif begitu. Nah, kalau ada tuduhan-tuduhan bahwa anggaran dasar kemudian atau perubahannya melanggar undang-undang parpol, maka alat ujinya adalah alat uji hukum, bukan pendapatnya Didi atau pendapatnya Bang Joni Allen. Tentu adalah pendapatnya undang-undang. Nah, kemudian terkait dengan keuangan partai, tentu kita menyadari juga bahwa di undang-undang parpol disebutkan bahwa iuran anggota menjadi salah satu sumber keuangan partai, termasuk usaha-usaha yang sah dan tidak melanggar hukum. Bahkan lebih jauh dari itu, seluruh keuangan dan pengelolaan keuangan Partai Demokrat sudah diaudit oleh akuntan publik. Dan hingga saat ini dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan tersebut tidak ada penyimpangan apapun. Apa yang kemudian dituduhkan, apa yang kemudian dipersepsikan. Waktu yang terbatas, silakan ditanggapi soal dan untuk pengesahan dari Kemenkumham yang tentu melewati sebuah proses verifikasi dan juga soal keuangan yang melalui proses audit. Silakan. Begini, di dalam ADART maupun di dalam undang-undang partai politik, bahwa salah satu melakukan katakanlah kongres atau kongres, salah satunya adalah memberikan pertanggungjawaban, khususnya pertanggungjawaban keuangan. Bukan audit. Audit itu nanti di luar, karena audit itu supaya didengar anggota. Karena apa? Kedaulatan daripada partai politik adanya di tangan anggota, bukan di tangan audit. Ya, kedaulatan anggota itu. Yang kedua, bahwa Menteri Hukum dan HAM dia tidak tahu menahu terjadi perampasan di dalam. Karena apa? Mahkamah partainya membuat surat bahwa tidak ada masalah. Padahal ada masalah. Karena mahkamah partai itu juga ditekan. Nanti akan dibuktikan dengan penekanan-penekanan itu. Nah, artinya di dalam membatalkan daripada satu hasil daripada partai politik itu, khususnya ADRT, ada dua. Pertama, melalui pengadilan. Yang kedua, melalui rapat yang tertinggi pada partai itu. Yaitu adalah kongres atau kongres luar biasa. Oleh karena itulah, kita menempuh kongres luar biasa
atas permintaan penderitaan daripada kader-kader anggota dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu menjadi Sepertinya faktanya. memang diskusinya belum bisa berhenti sampai di sini. Terima kasih Pak Didi dan Bang Joni Allen atas waktu dan diskusinya sampai saat ini. Semoga juga semua pihak bisa melihat dari kacamata dan argumentasi masing-masing. Kita akan lihat bagaimana proses dari gugatan dan juga pelaporan yang diberikan atau dilakukan oleh kedua kubu. Terima kasih atas waktu Anda. Kita sambung di lain kesempatan.